warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi la ilaha ghairuh. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahra fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang saya hormati para hadirin hadirat, bil khusus para sesepuh bini sepuh, semoga hadirnya kaula panjenengan niki menjadi tanda Gusti Allah menginginkan kebaikan untuk kaula panjenengan. Semoga selalu diberi keistiqomahan di dalam menambah ilmu, dijauhkan daripada segala fitnah dan pemahaman yang sangat menyimpang di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Penjelasan beliau tentang fadilah salat qiyamul lail yang kemanisannya niku boten instan, kenikmatannya tidak bisa dinikmati secara instan. Sehingga Atabah Al-Ghulam beliau mengatakan kabatul lail isyrina sanah. Beliau mengatakan saya itu berupaya keras sholat malam 20 tahun. Jadi saya berupaya istiqomah sholat malam 20 tahun. Wa tana'amtu bihi isyrina sanatan ukhra. Dan saya baru merasakan nikmatnya sholat malam itu 20 tahun berikutnya. Nah, berarti boten instan nggih, tidak secara langsung, kecuali ya nggih mungkin kalau Gusti Allah diberikan langsung nggih mungkin terjadi. Nah, ini sebagai motivasi bagi orang yang ingin merasakan kenikmatan sholat malam. Kemudian beliau Al-Imam Abdullah Al-Haddad menyatakan, ya, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilm fid darain amin. Fa in qulta madza aqra'u fi salati bil lail. Jika engkau mengatakan apa yang saya baca pada sholat malam. Nah, saya ini sholat malam bacanya baca surat apa ya? Wa kam rakaat yanbaghi an usalli. Saya sholat malam itu bacanya paling baik baca apa? Surat apa? Kemudian rokaat yang terbaik itu berapa rokaat? Bagaimana caranya? Maka fa'lam, maka ketahuilah kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuwadzib fi tahajjudi ala qiraati syai'in makhsus. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat tahajud beliau boten mengkhususkan membaca surat tertentu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam niku dalam sholat malam boten baca kok surat itu saja, boten. Wa minal hasan, nah, sehingga dawuh beliau suatu hal yang baik an tattabi al-Qur'an, yaitu engkau membaca Al-Quran secara berlanjut di dalam qiyamul lail. Fataqra'ahu syai'an fa syai'an fi qiyamik hatta takhtima fi syahrin aw aqal aw aktsar hasba nasyatik. Nah, dawuh Imamul Haddad, kalau kamu tanya Kanjeng Nabi di dalam sholatnya baca apa, maka ketahuilah bahwa Kanjeng Nabi niku dalam qiyamul lail tidak pernah mengkhususkan surat tertentu.
Lah terus apa yang saya baca? Maka dinasihati oleh beliau, sangat baik jika kamu memilih dalam sholat itu membaca Al-Quran dari awal, halaman demi halaman, ayat demi ayat. Jadi dalam sholat niku sambil baca Al-Quran, mboten hafal Bib misalnya, pakai Al-Quran mboten napa-napa. Apalagi sekarang ini kan ada nggih, seperti yang ada tiang itu ya, tiang kemudian Al-Qurannya bisa diletakkan, lu mboten napa-napa saya niku boleh, nggak ada masalah. Kita sholat ya baca suratnya niku sambil melihat Al-Qur'annya, mboten napa-napa. Nah, ini kata Imamul Haddad, alangkah indahnya jika engkau sholat malam itu punya hizib Al-Qur'an. Nah, jadi setiap bangun malam niku misalnya per rakaat nggih 2 rakaat, per rakaatnya 1 halaman misalnya. Nah, jadi dalam sholat nggak perlu bolak-balik nggih. Misalnya sudah ditaruh ya di tempat tadi itu, ya 1 rakaat yang sini, 1 rakaat yang sini. Nanti salam dibuka lagi. Ya 1 rakaat, 1 rakaat. Nah, sehingga kamu nanti bisa hatam Al-Qur'an. Dari Qiyamul Lail tersebut setiap 1 bulan sekali, atau bahkan kurang dari 1 bulan, atau mungkin lebih dari satu bulan, hasban asyatik, tergantung semangatnya kamu. Nah, yang penting apa? Yang penting istiqomah. Nah, istiqomah niki para rawuh rahimakumullah. Istiqomah niki apa yang sekiranya buat panjenengan niku ringan. Istiqomah niku tidak soal kuantitas boten, tapi soal konsistensi. Nabi SAW menyatakan, ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai kali Gusti Allah niku amalan yang konsisten sekalipun sedikit. Jadi kalau urusan apa yang dibaca, Nabi tidak mengkhususkan. Jadi kamu bebas memilih apa saja. Kalau kamu urutkan Al-Qur'an, tambah bagus. Wa amma adadu rakaat, adapun jumlah rakaat salat malam. Fa aktsaru ma ruwiya min qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salas asyarata rakaat. Nah, kalau kamu ingin bertanya jumlah rakaat, maka rakaat paling banyak yang diriwayatkan akan sholat malamnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku 13 rakaat. Pinten 13 rakaat. Wa waradal iktisar ala tis'in wa sab'in wa aksar ala tis'in wa sab'in. Dan ada juga selain 13, ada juga riwayat Kanjeng Nabi sholatnya 9 rakaat. Ada lagi 7 rakaat. Wa aktsaru ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam al-muwadhaba alaih ihda asyarata rakaat. Nah, namun dawuh beliau, riwayat paling banyak yang menjelaskan jumlah rakaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Qiyamul Lail niku 11 rakaat. Nah, 11 rakaat niku 8 rakaatnya tahajud, 3 rakaatnya sholat sunnah witir. Kemudian beliau mengatakan, dan wayatalakhas min majmu'il hadis, dan jika dirangkum dari hadis-hadis bagaimana aktivitas yang baik niku ketika bangun dari tidur, idza qumta minan naum, jika engkau bangun dari tidur, antam sahannom an wajhik biadik, yaitu mengusap wajah niki para rawuh seraya mengatakan doa, bukan usap saja nggih, diusap sambil baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya kembali setelah mematikan, wa ilaihin nusyur, dan kelak hanya kepada Gusti Allah lah semua akan dibangkitkan, dikumpulkan.
Nah, karena tidur niki kan serupa dengan kematian nggih. Ya, berapa banyak mereka yang tertidur pun bangun-bangun sudah di alam kubur. Mugi-mugi kalau menjenengan sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Nah, kematian tidur seperti itu. Sehingga ketika kita bangun dari tidur, kita disunnahkan untuk membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Dihidupkan lagi, diberi kesempatan lagi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imamul Ghazali niku beliau mengatakan, tidaklah kita ini masih diberi panjang umur kali Gusti Allah, melainkan karena Allah masih menunggu taubat yang kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menunggu istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqra, kemudian membaca ayat para rawuh, yaitu di akhir ya daripada surat Ali Imran, ya daripada ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Niku ayat 190 sampai akhir surat. Nah, panjenengan nanti bisa cek nggih di Al-Qur'an niku. Jadi niku doa isinya. Nah, dari ayat 190 surat Ali Imran sampai akhir surat, sedikit itu, enggak panjang. Summa tastak, kemudian bersiwak. Wa tatawadda wudu'an kamilan. Kemudian setelah mengusap wajah, ya bersiwak, berwudu. Lebih bagus lagi juga yang kita diajarkan niku membaca ta'awud. Ben setane niku ilang nggih. Setane niku ilang. Yang ngaboti ketika mau bangun tidur itu hilang. Auzubillahi minasyaitonirrajim, diusap. Ya, baca doa tadi itu. Karena para rawuh disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang niku terlelap dalam tidurnya sudah sampai masuk waktu subuh sampai matahari terbit, melainkan setan akan kencing di dua telinganya. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi minta jauh dari setan. Kemudian wudu secara sempurna. Nah, jangan lupa juga para rawuh ketika wudu niku terlebih sholat malam untuk matmadoh dan istinsyak. Nah, matmadoh niku berkumur, nggih berkumur. Istinsyak niku memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali. Nah, diriwayatkan Rasulullah menyatakan, idza qama ahadukum min manamih falyastansyik salasan. Jika salah seorang kalian bangun tidur, niku istinsyak. Jadi nyedot air ya, dimasukkan ke dalam hidung tapi dikeluarkan nggih, bukan ditelan. Nah, disedot, dikeluarin lagi 3 kali. Loh kenapa? Apa hikmahnya? Fa inna syaitana yabitu ala khayshumih. Karena ya, setan itu bertempat tinggal di napa? Rongga hidungnya niki. Nah, jadi biar sholat niku mboten antep. Ya, sholatnya niku jauh daripada gangguan setan, maka diusir dulu. Cara mengusirnya gimana? Nah, diantaranya dengan beristinsyak. Pun setelah wudhu sempurna dengan sunnah-sunnahnya, summa tusalli raka'ataini khafifatain. Kemudian dimulai dengan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Nah, sholat sunnah raka'atain ba'dal wudhu niki, raka'atil wudhu niki para rawuh luar biasa. Nabi SAW beliau bersabda, man tawadda'a mithla wudu'i hadha. Barang siapa yang melaksanakan wudhu seperti wudhu yang saya lakukan, rukunnya betul, syaratnya komplit, summa qama fa shalla raka'atain. Kemudian setelah berwudhu sholat sunnah 2 rakaat. La yuhadditsu fihi ma nafsahu bi syai'in
ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa, kata Nabi, setelah wudu sholat sunnah wudu 2 rakaat, dia tidak menyibukkan dirinya dengan apapun setelah wudu langsung sholat, melainkan Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan dalam hadis yang sahih, ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku Isra Mi'raj, niku terdengar suara langkah kaki di dalam surganya Allah. Maka Kanjeng Nabi tanya sama malaikat Jibril, loh, siapa ini ya Jibril? Kok langkah kakinya sudah terdengar di dalam surga? Ini kan alamat nih. Lah kalau orangnya masih di dunia, kan masih di dunia, belum ada yang masuk ke dalam surga, tapi langkah kakinya sudah terdengar di dalam surga. Wah, ini alamat ahlil jannah nih. Mungkin kita orang termasuk ya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Kanjeng Nabi tanglet, ya Jibril, ma hadza? Ya Jibril, suara apa ini? Dijawab kali malaikat Jibril, hadza Bilalul muadzin. Ya Rasulullah, ini adalah suara langkah kaki Bilal yang azan itu loh. Nah, ini juga bisyarah bagi para muadzin niki, mboten sembarangan. Muadzin niku para rawuh sampai dikatakan orang itu jika mengetahui fadilah azan, wah, rebutan orang yang mau azan niku. Saking kok kali Gusti Allah pahalanya tidak dilihatkan. Lu kelak di hari kiamat niku, hadirin hadirat, ketika seorang muadzin mengumandangkan azan niku kelak di akhirat, semua makhluk hidup maupun benda mati yang sampai kepadanya suara azan akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, beruntung nih muadzin al-falah nih termasuk. Masya Allah. Nah, suaranya kemana-mana. Ini batu, kipas angin, semua kelak bersaksi kepada Allah. Genteng, misalnya tembok. Wah, sangat beruntung sekali nih. Nah, ini kata malaikat Jibril, Bilal muadzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini suara langkahnya Bilal muadzin. Muadzinnya engkau ya Rasulullah, Bilal bin Rabah. Ketika diceritakan hal tersebut kepada para sahabat termasuk Sayyidina Bilal, ya, maka Sayyidina Bilal mengatakan, ya Rasulullah, saya tidaklah hadas, tidaklah wudhu saya itu batal, wahai Kanjeng Nabi, illa tawaddza'tu inda. Saya itu mboten batal kecuali langsung saya kembali berwudhu. Wa ma adzantu qat illa shallaitu rakaatain. Dan Rasulullah, saya tidaklah azan kecuali sholat 2 rakaat. Nah, jadi Sayyidina Bilal niku memiliki rutinitas, beliau niku sholat 2 rakaat setelah berwudu. Nah, niku sehingga rakaatil wudu niki fadilahnya tinggi sekali. Sayyidina Bilal langgeng atas amalan tersebut sampai suaranya terdengar di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para rawuh, ya, summa tusalli ba'daha 8 rakaat. Kemudian, ya, setelah sholat 2 rakaat ringan, ini pemanasan dulu, nggih. 2 rakaat ringan dulu setelah berwudu. Nah, kemudian setelah 2 rakaat ditambahi 8 rakaat, tutawwilhunna, yang baik sekali jika kamu panjangkan. Tusalli min kulli rakaatain in syi'ta. Nah, 8 rakaat niki cara mengerjakannya pripun? Bebas. 8 rakaat niki mau dibikin 2 rakaat 2 boleh. Dan ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili masna masna. Salat malam niku 2 rakaat. Au min kulli arba', atau digabung 4 rakaat 4 rakaat salam 4 rakaat salam, boleh. Au tajma'hunna bi taslimatin wahidah, atau 8 rakaat sekaligus, boleh. Dan masing-masing diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian setelah itu in ra'aita annahu baqiya indaka nasyad fatarafal ma badalak. Nah, setelah itu jika engkau memiliki semangat lagi untuk sholat malam ditambah rakaat, biasanya kan gitu nggih, nek pun panas niku pengen lanjut lagi, maka kata beliau tambah, tidak ada apa-apa. Kemudian setelah selesai kamu tahajud, summa sholli salas rakaat biniyatil witir. Kalau sudah selesai niku sholat tahajud, tambah sholat napa? Witir 3 rakaat. Nah, 3 rakaat niki seperti yang pernah kita jelaskan nggih. Boleh 3 rakaat langsung, boleh 2 ditambah 1. Nggih, bitaslimatin au taslimaten. 3 rakaat gabung, boleh. 2 rakaat kemudian 1, boleh. Nah, kalau ini apa yang dibaca? Wa taqra fil ula sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat pertama membaca sabbihisma rabbika al-a'la, ya, yaitu surat al-a'la secara utuh. Wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua membaca surat al-kafirun. Wa fi tsalitsah, di rakaat ketiga atau rakaat 1 yang terakhir niku al-ikhlas wal muawwidzatain. Baca surat qul huwallahu ahad ditambah napa? Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian Imamul Haddad niki menutup dengan perkataannya wala tahsab, dan kamu jangan mengira bahwa witir yang 11 rakaat itu satu hal dan rakaat yang kami sebutkan tadi adalah hal yang lain, boten. Melainkan tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain apa yang kami sampaikan kepada kamu, ya, daripada tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Ya, fa'lam dzalik, maka fahamilah hal tersebut, wallahu sami'un alim. Jadi kesimpulannya para rawuh, kalau apa yang dibaca dalam sholat malam bebas, nggih, bebas. Misalnya panjenengan dibikin sholat malam niku ngaji Al-Qur'an full, niku tambah sae. Rakaat seperti tadi itu, 2 rakaat ba'diyah wudu tambah 8 rakaat. Kemudian apa? Tambah 3 rakaat witir, jadinya total berapa? 13 rakaat. Nah, kemudian di pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan membahas tentang wirid yang berikutnya. Nah, wirid yang pertama niki napa? Yang sangat unggul yaitu salat. Ya, salat, kemudian beliau akan menyebutkan nggih macam-macamnya salat sunnah. Wonten salat duha, salat witir, kemudian yang penting niku salat ma bainal isya'ain, salat antara maghrib dan isya. Kemudian yang paling agung daripada salat sunnah yaitu apa? Qiyamul lail, salat pada malam hari. Ya, ngapunten di sini kajiannya saya lebih awal karena kebetulan ada acara yang harus saya hadiri. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.